Suelta. Dime tu verdad, baby, ella que está pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu seputar LGBT, pernikahan sejenis, dan free sex telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tantangan untuk memahami dan mengatasi perbedaan pandangan mengenai LGBT, pernikahan sejenis, dan free sex menjadi sebuah medan kompleks yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam analisis ini, kita akan menjelajahi akar perdebatan, implikasi bagi individu dan masyarakat, serta upaya untuk mencegah terjadinya wabah LGBT, pernikahan sejenis, dan free sex yang mulai marak terjadi di Indonesia. Baik teman-teman, berdasarkan pengamatan isu yang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering kita dengar dengan sebutan LGBT, pelaku LGBT berpotensi melakukan aktivitas seksual yang menyimpang, yaitu seks sesama jenis. Bahkan dengan sangat buruknya perbuatan LGBT tersebut sehingga dalam Al-Quran dinamai dengan fahisyah. Artinya, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan dan alasan apapun. Salah satu surat yang menguraikan LGBT adalah surat Al-A'raf ayat 80-81. Terdapat 4 penyebab orientasi seksual menyimpang. Yang pertama yaitu pola asuh keluarga, kemudian jaringan pertemanan sesama LGBT, trauma masa lalu, dan hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Lalu, bagaimana upaya untuk mencegah timbulnya LGBT? Upaya untuk mencegah timbulnya LGBT bisa melalui beberapa pendekatan. Yang pertama bisa dengan penguatan iman, takwa, ridho, dan bersyukur mengenai ketentuan yang diberikan oleh Allah, dia sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, terutama dari digital. Kemudian mengikuti kajian, seminar, diskusi keagamaan tentang LGBT. Isu identitas muslim selanjutnya yaitu pernikahan sesama jenis. Pemerintah Indonesia telah melarang adanya pernikahan sesama jenis pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Telah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan sejenis tidak dapat dilegalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan secara syara atau agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang free sex atau zina tersebut. Free sex dan dasar suka sama suka telah dilakukan di negara barat. Itu bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan di beberapa kota besar di Indonesia. Free sex atau zina dapat berdampak pada lepasnya kendali manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan nafsunya. Hal ini dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan individu dan menghancurkan eksistensi keluarga. Selain itu, juga dapat menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab untuk membangun keluarga. Larangan free sex atau zina dalam Islam telah disampaikan dalam beberapa Al-Quran dan Al-Hadis, salah satunya Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Dalam hadis riwayat Al-Hakim telah disebutkan yang artinya, wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, maka ia berhak mendapatkan surga. Supaya tidak terjerumus di dalam lembah perzinahan, Islam menganjurkan untuk menikah. Jika belum memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menikah, maka diperlukan kendali diri berupa yang pertama, menerapkan batas pergaulan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjaga pergaulan sama jenis. Yang ketiga, menghindari aktivitas yang mengarah pada stimulasi kebutuhan biologis seperti tempengan demografi. Yang terakhir, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan produktif. Seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya menyimpulkan bahwa LGBT, SSM, dan free sex melanggar hak reproduksi dan tercabutnya perlindungan terhadap keturunan. Jika seluruh penduduk bumi memilih berperilaku LGBT atau menikah sama jenis, maka punahlah generasi manusia. Demikian pula jika seorang melakukan free sex, maka rusaklah tatanan nasab. Dengan demikian, LGBT bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu melindungi keturunan manusia. Seperti kutipan surat Al-Zariyat ayat 49. Wa kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.